Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, this is Miss Sapta and welcome to my GE class. Yap, teman-teman semua, seperti yang sudah kita ketahui bahwa bahasa, termasuk bahasa Inggris, itu digunakan oleh penuturnya, oleh manusia untuk berkomunikasi. Ya, dan komunikasi ini dapat terjadi dalam beragam konteks. Bisa konteks bisnis, akademik, general, medical, atau agriculture. Dan juga konteks-konteks yang lain. Nah, konteks bisnis itu misalnya apa? Misalnya di kantor, perusahaan, ya, dan di tempat-tempat di mana bisnis dilakukan. Ya, kemudian konteks akademis misalnya seperti komunikasi yang terjadi di universitas maupun sekolah. Bagaimana dengan konteks umum? Ya, konteks umum ini merupakan penggunaan bahasa Inggris di konteks manapun. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari, berkomunikasi dengan orang tua, dengan anak, dengan rekan-rekan sepermainan, dengan teman satu sekolah. Nah, itu namanya konteks umum. Jadi tidak dibatasi oleh dunia bisnis, dunia akademis, dunia medis, dan lain sebagainya. Oke, bagaimana dengan konteks medis? Nah, konteks medis, bahasa Inggris dalam konteks medis ini terjadi di rumah sakit misalnya, atau di pusat-pusat kesehatan, pusat layanan kesehatan yang ada. Ya, sementara English for Agriculture, ya, ini berarti bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks dunia pertanian. Ya, nanti masih banyak lagi konteks yang lain. Nah, jadi what is GE? Apa itu GE? Ya, sebagian dari teman-teman mungkin sudah paham dan mungkin sudah mendengar apa itu GE. Ya, tapi sebagian lagi mungkin masih bingung. GE itu apa ya? Kayaknya singkatan nih, tapi singkatan dari apa ya? Oke, nah mari kita lihat pada slide berikutnya, pada salindia berikutnya ya. What is GE? Ya, GE or General English is English that is used for everyday communication. Ya, oke. Jadi ini bahasa Inggris yang digunakan dalam konteks sehari-hari, komunikasi sehari-hari dengan siapapun. Bisa dengan keluarga, bisa dengan teman, bisa dengan orang yang baru kita kenal, dan ini bisa di mana saja. Ya, bisa orang yang kita temui di mana? Di mall, bisa juga orang tua kita ya yang misalnya menyiapkan makanan untuk kita ketika kita berkomunikasi dengan mereka. Nah, ini kita menggunakan bahasa Inggris umum. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di dalam GE atau General English apa saja sih hal yang dibahas? Penasaran kan? Oke. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya bahwa GE covers for integrated skills ya. Kalau di pertemuan sebelumnya saya membahas bahwa bahasa Inggris itu meliputi 4 kompetensi terintegrasi ya. GE yang merupakan General English ya juga meliputi 4 kemampuan yang harus dikuasai oleh penuturnya ya dalam berkomunikasi. Yang pertama adalah listening atau kemampuan mendengarkan, kemudian reading, kemampuan membaca, speaking, kemampuan berbicara, dan writing, kemampuan menulis. Iya. Yang saya beri tanda kuning ini adalah kemampuan reseptif. Ya, artinya kemampuan di mana kita ini menggunakan bahasa secara pasif karena kita mendengarkan dan juga membaca. Kita menerima informasi itu. Sementara yang saya beri warna ungu itu berarti kita aktif memproduksi. Ya, makanya disebut dengan kemampuan produktif, ya. Terdiri dari apa saja? Yaitu kemampuan berbicara atau speaking dan juga kemampuan menulis yaitu writing. Nah, ketika teman-teman belajar GE, topik apa saja ya yang bisa dipelajari? Yep, kita bisa mulai dengan hal yang pertama ini, self introduction. Saya berikan contoh ya. Saya yakin para penggemar BTS sudah tahu lah ini siapa ya. Ini adalah Maknae atau member termuda dari BTS. Kita lihat ya videonya.
Oke, ya. Jadi di sini ada self introduction atau perkenalan diri yang dilakukan oleh salah satu member BTS. Nah, jadi teman-teman nanti juga akan belajar mengenai bagaimana memperkenalkan diri kepada orang lain, ya. Kemudian, apalagi sih yang dipelajari dalam kelas GE? Nah, bisa saja yaitu communicating with others. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berkomunikasi dengan orang lain, baik orang itu baru kita pertemui pertama kali maupun sudah kita temui setiap hari. Tapi intinya kita berkomunikasi. Ya. Berikutnya adalah ya dunia kerja. Ya, dalam konteks dunia kerja kita juga bisa menggunakan komunikasi dalam bentuk umum. Ya, oke. Misalkan menanyakan hobi teman kita di kantor, ya, menanyakan proyek apa yang sedang dikerjakan, atau menghubungi teman untuk diajak makan bersama, ya bisa. Selain di tempat kerja, bisa juga sih di tempat kalian berkuliah, ya. Yang penting konteksnya masih umum, ya. Oke. Kemudian ada ya, kalian bisa membahas atau teman-teman bisa belajar bahasa Inggris yang digunakan dalam berkomunikasi mengenai di mana kita tinggal, apa yang kita rasakan kalau kita pulang gitu ya. Udah senang banget nih pulang gitu kan ya. Nah, itu kan ekspresi-ekspresi seperti itu nanti kita ungkapkan juga kepada teman-teman ya. Apa yang kita rasakan kalau aduh senang banget nih kalau habis kerja terus pulang ke rumah gitu ya. Kayaknya benar-benar nyaman, damai. Nah, itu perlu dikomunikasikan ya. Oke. Berikutnya ada ya, bisa juga dengan topik abilities. Misalkan, can you speak English? Bertanya sama teman, ya mungkin bisa dijawab, yes I can, no I can't, ya seperti itu. Atau, I can dance, ya, I can cook, I can bake a cake, or I can pat a cake, bakers. Oke, ya. Berikutnya, ya, masih ada lagi topiknya yaitu the food you like, ya. Iya, kita bisa loh dan kita sering dalam kehidupan sehari-hari itu bertanya, apa sih makanan favoritmu? Atau, yuk kita makan, ya. Kamu mau makan apa? What food you like to eat? Ya, oke. Atau mungkin teman-teman punya idola dan teman-teman ingin mengkomunikasikan ke teman-teman yang lain gitu ya, bahwa idolaku tuh suka makan ini ya, he likes eating what? Pizza, he loves to eat candies, ya, macam-macam. Berikutnya adalah past experience. Ya. Sering dong kita ingin curhat atau kita ingin membagikan pengalaman kita kepada teman-teman yang lain. Nah, pengalaman ini biasanya hal-hal yang ya bisa menyenangkan, bisa memilukan, bisa ya biasa-biasa aja sih ya. Tapi karena dipaksa cerita ya udah cerita gitu ya. Biasanya apa nih? Ini yang pertama ada pengalaman nonton film gitu ya. Jadi nggak fokus nonton film, malah fokus makan popcorn gitu ya. Ceritain gitu, past experience. Nah, bisa juga pengalaman bersepeda bersama teman-teman, sepeda gandeng itu kan luar biasa ya, berbeda dengan sepeda sendiri-sendiri gitu ya. Ya, you may talk about this with your friends. What else? Ya, what you are doing and what you will do. Ya, ya. Jadi biasalah kita menanyakan kepada teman-teman kita gitu ya. Kamu lagi ngapain? What are you doing? Ya, or hal yang akan kita lakukan nanti atau sebenarnya kita mau mengajak teman nanti malam mau ngajak nonton gitu kan ya. Hey, what are you doing tonight? Ya. Kemudian bisa aja kalian jawab nothing ya atau I'm free. What's up? Ya, do you want to go somewhere with me? Ya, begitu. Ya, masih ada lagi topik berikutnya adalah your adventure. Ya, kalian bisa berkomunikasi, bisa ngobrol sama teman mengenai adventure. Ya, biasalah kalau kita penat kerja atau kita seminggu penuh kita full kuliah gitu ya. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk bisa membuat kita lebih rileks ya. Dan itu perlu dikomunikasikan. Dan dari situlah
kita akan meningkat kemampuan bahasanya. Ya, karena sering berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam occasion, ya, dalam beragam konteks, ya. Misalkan kita bisa membahas tentang rafting, bisa juga camping, atau berselancar, les bersama, hangout, makan bareng gitu ya. Hal yang menarik, bukan? Nah, topik apa lagi yang bisa dibahas? Feeling. Sudah pastilah kita sebagai manusia itu akan merasakan beragam perasaan yang campur aduk ya. Ada kita misalkan merasa, aduh, aku merasa sangat bodoh nih, I feel so stupid, ya. Ternyata pacarku jalan sama temanku sendiri gitu ya. Dikomunikasikan kan sama orang lain, ya ekspresinya, ya kata-kata itu kan tertelur nanti ya. Kemudian, what is this feeling I'm feeling right now? It's like I'm sad for another person. Is that a thing? Ya, grundel dia ya. Nah, kemudian bisa juga perasaan itu perasaan kagum terhadap orang lain sehingga kita memuji, complimenting others ya. Hey. Nah, the things you've enjoyed ya. Ya, saya yakin manusia punya hal-hal yang sudah pernah dilakukan dan itu pasti menyenangkan. Ya meskipun beberapa hal yang lain juga tidak menyenangkan ya. Nah, kita bisa mulai juga dengan hal-hal yang kita sukai yang sudah pernah kita lakukan. Misalkan I visited zoo, Curug Zoo, Sapataru Zoo, and it was fantastic. Ya. Atau kalian pernah malam mingguan di alun-alun Surakarta, kemudian makan jagung bakar bareng, cerita masalah isi hati kalian gitu ya. Pengalaman yang pernah kalian lakukan, pengalaman yang luar biasa yang pernah kalian lakukan dan itu menyenangkan untuk dibagi dengan orang lain. Ya. Nah, ada juga ya, saya yakin beberapa teman mungkin penyuka drama, bisa drama Korea atau drama-drama dari barat. Bisa juga teman-teman itu ternyata penyuka teater, ya. Nah, kalian juga bisa bercerita mengenai the stories that you like, cerita-cerita yang kalian suka. Atau misalkan kalian suka nonton sinetron Hidayah yang ada di televisi, mungkin kalian bisa share ke teman-teman mengenai the drama and what you feel after watching the drama and the moral lessons that you get after viewing the drama, ya seperti itu. Oke, so ada banyak topik yang bisa dikupas ya di dalam GE dan itu bisa kalian gunakan sebagai kendaraan ya supaya kalian memiliki kemampuan bahasa Inggris dalam konteks sehari-hari dengan lebih baik ya. Kemampuan yang integrated yang terdiri dari listening, reading, speaking dan juga writing. Okay. I think that's all for this session. Ya, terima kasih sudah menyimak video saya. Jika teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WhatsApp maupun melalui email. Bisa juga berkomunikasi langsung dengan komen-komen di saluran YouTube. Ya, oke. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.